Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih telah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar kelemahan pada anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Jadi untuk kelemahan yang akan kami bahas ini mungkin saja bisa disebabkan karena satu, faktor adanya pernah kecelakaan, atau mungkin juga yang kedua itu juga bisa terjadi karena adanya permasalahan pada sistem nervus ataupun saraf. Jadi yang akan kami bahas ini mengenai keseimbangan antara tangan dan juga kaki. Jadi langsung saja kita periksakan. Oke, untuk teman-teman, jadi yang akan kita periksa pada pemeriksaan yang pertama ini kita namakan arm holding test. Jadi arm holding test ini kita boleh lakukan pada penderita yang kita curigai memiliki kelemahan pada kedua tangannya ataupun juga pada sebelah tangannya. Jadi kita lakukan pemeriksaan dengan cara posisi penderita duduk tegak. Kemudian kita boleh menginstruksikan untuk menutup mata penderita. Jadi ini dilakukan dengan mata tertutup. Yuk, tutup matanya. Kemudian kita menginstruksikan untuk mengangkat tangannya sejajar ke depan. Oke, turun lagi, angkat tangannya. Oke, sekarang hadap ke depan sana. Tutup matanya, angkat tangannya. Oke, di sini kita bisa lihat sama ya. Untuk orang-orang yang memiliki kelemahan, jadi dari bawah itu pada saat posisi dia menutup mata, dia mengangkat tangannya. Coba angkat tangannya, tutup matanya. Biasanya pada orang yang memiliki kelemahan, dia akan mengangkat seperti ini. Jadi dia tidak balance. Ya, kalau misalnya pada orang yang normal, tutup mata sekalipun dia mengangkat, dia coba angkat, dia akan balance seperti ini. Oke. Kemudian tes berikutnya ialah leg holding test. Oke, pada tes berikutnya leg holding test kita boleh penderita kita posisikan dalam posisi telentang. Kemudian kita menginstruksikan untuk mengangkat kaki ya, menekuk 90 derajat seperti ini. Secara bersamaan keduanya tetapi dengan posisi mata tertutup. Oke, langsung saja tutup matanya. Yuk, angkat kakinya. Turunkan. Angkat lagi. Tahan di situ, turunkan. Oke, biasanya pada orang yang memiliki gangguan pada baik itu gangguan otot ataupun juga gangguan saraf ya pada bagian tungkainya, pada saat mengangkat dia tidak akan balance seperti yang tadi dicontohkan oleh teman saya, melainkan dia satu akan seperti ini, yang satunya boleh seperti ini, ataupun juga bisa jadi lebih turun seperti ini. Nah, tetapi pada orang yang sehat dia akan langsung seperti ini. Yuk, lakukan. Nah, kelihatan sama. Oke. Oke, untuk teman-teman, apabila di antara teman-teman ada yang melakukan pemeriksaan itu dan teman-teman mendapati adanya kelemahan pada gangguan, contohnya pada tangan pada bagian ekstremitas atas ya, dan juga pada kaki yaitu ekstremitas bawah. Untuk pada ekstremitas atas, teman-teman boleh melakukan latihan ya, kita lebih berfokus untuk mengkoordinasi ataupun juga membawa supaya sinergis pergerakannya ya. Jadi kita boleh melakukan gerakan ini perlahan-lahan secara bersamaan. Kemudian pada saat kita melakukan seperti ini, kita juga boleh melakukan dengan menambahkan adanya beban pada tangan kita. Jadi kita seperti di video kita sebelumnya, kita boleh memegang aqua botol yang berisi pasir ya Bang ya. Berisi pasir kita boleh pegang, jadi kanan dan kiri kita boleh angkat seperti ini. Kurang lebih setengah kilo itu udah cukup. Kalau misalnya udah sanggup setengah kilo, nanti perlahan-lahan kita dapat tingkatkan bebannya. Nah, selain daripada itu, kita juga boleh melakukan latihan untuk kaki kita itu dengan cara bersepeda. Jadi selain dengan bersepeda, kita boleh melakukan dengan gerakan-gerakan lainnya. Yang contohnya boleh dilakukan gerakan squat, seperti di video kita sebelumnya sudah ada gerakan contoh squat. Kemudian ada contoh gerakan menjinjit, itu boleh kita lakukan juga. Dan juga untuk nanti tambahannya akan diberitahu oleh teman saya nantinya. Oke, untuk edukasi dan latihannya juga ya. Kalau untuk masalah hemiparesis ya, hemiparesis ini itu kan akibat kelemahan ya, kelemahan di bagian anggota gerak. Jadi jika terjadi kelemahan berarti harus dilakukan penguatan dan peregangan gitu. Contohnya dengan menggunakan beban seperti yang dibilang teman saya tadi, menggenggam aqua sedang gitu, atau berisi pasir atau air gitu.
atau alat gym juga boleh jika masih kuat gitu ya, bisa usia-usia produktif yang terkena gitu. Dan bisa juga di latihan di kolam renang juga bisa untuk latihan penguatan melawan arus air gitu. Dan untuk kasus ini memang hanya itu yang perlu diberikan, latihan-latihan dan peregangan itu, tidak ada yang lain. Karena masalah ini kalau tidak ditangani serius, otomatis kelemahan itu berakibat fatal gitu. Berakibat fatal contohnya ototnya memendek, nanti kaku sendi gitu, dan tangan atau kaki ini bisa mengecil gitu. Nah, itulah dampak kedepannya jika tidak dilakukan atau ditangani secara serius gitu. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman, apabila di antara teman-teman atau keluarga teman-teman ada yang teman-teman dapati keluhan seperti ini, seperti yang diberikan oleh teman saya sebelumnya, apabila tidak segera ditangani, pelan-pelan otot itu akan mengalami kelemahan. Apabila dia sudah mengalami kelemahan, otomatis jaringan otot itu tidak sefleksibel yang normal lagi, melainkan dia dapat memendek. Nah, apabila sudah memendek, dia menjadi keras, otomatis persendian juga bakal kaku. Nah, apabila sudah kaku, otomatis otot-otot yang di sekitarnya pun akan mengecil, sehingga nanti akan memperburuk dan juga menghambat kita untuk beraktivitas ataupun juga untuk melakukan aktivitas mandiri seperti biasa ya. Jadi untuk teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya ataupun juga sharing mengenai latihan-latihan yang teman rasa memiliki gangguan kelemahan pada tangan ataupun kakinya, boleh sharing ataupun juga boleh bertanya di kolom komentar di bawah ya. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti apabila ada gangguan masalah ataupun juga keluhan selain daripada ini, boleh ditanyakan dan kami akan menjawab. Jadi terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam fisioterapi.